Saudaraku, mungkin kita sudah lelah berdoa, bahkan menangis dalam doa kita, tetapi keadaan kita belum berubah dan sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segala kemampuan kita, dengan memaksimalkan segala pengetahuan kita, keahlian kita, relasi kita, bahkan tenaga dan pikiran kita, tetapi pintu tertutup dan belum terbuka. Saudaraku, saya mau katakan, bertahan saat mujizat belum terlihat, dan itulah iman. Saudaraku, jangan menyerah, mujizat masih ada. Kita baca firman Tuhan dalam Markus pasal 5 ayat 25-34 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Maka, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuh, dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, pada ayat 25 dan 26 dikatakan, perempuan sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dan menghabiskan seluruh hartanya untuk membayar tabib agar bisa menyembuhkannya. Dan pada ayat 27 dikatakan, ketika ia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tanpa ragu dia datang dan mendekat dengan penuh iman, hanya berharap menyentuh ujung jubahnya saja. Dia sembuh. Saudaraku, perempuan ini tidak fokus pada lamanya penderitaan yang sudah dialaminya. Dia juga tidak fokus pada banyaknya harta yang telah dihabiskannya. Mungkin saja dia sudah jatuh miskin, tetapi dia fokus pada kuasa Tuhan Yesus yang sudah dia dengar. Saudaraku, mari kita fokus pada kuasa Tuhan Yesus yang mampu memulihkan kita, menyembuhkan dan melepaskan kita dari seluruh penderitaan dan kesesakan yang kita alami. Dan yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus tanpa ragu dan menyerahkan seluruh persoalan kita, kesulitan kita, dan penyakit kita ke dalam kuasa-Nya. Saudaraku, di dalam setiap doamu, teruslah bertahan untuk mampu menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudaraku, kalau kita membaca ayat 29 dikatakan bahwa ketika perempuan itu berhasil menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, maka ia pun mengalami kesembuhan. Seketika itu juga badannya sudah merasa sembuh. Saudaraku, kita harus berjuang untuk sampai menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam doa-doa kita harus berjuang untuk terus bisa berada di dekat Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita. Yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus sungguh mempunyai kuasa, tetapi kuasa Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang punya iman yang percaya kepadanya. Saudaraku, iman yang sungguh-sungguh membutuhkan keterbukaan dan ketulusan
seperti yang dilakukan oleh perempuan yang menderita pendarahan ini, perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudaraku, ketika kita datang kepada Yesus dalam doa, kita harus datang dengan tulus dan mengakui dengan tulus bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, sampai kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, orang lain boleh menyerah atas hidupmu, dan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah atasmu. Ketika kekuatanmu habis, jangan biarkan imanmu habis. Mujizat datang ketika kita mampu bertahan dan berharap dalam iman. Saudaraku, dalam situasi apapun, bahkan saat mujizat belum terlihat, belum terjadi, bertahanlah sampai Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.